Assalamualaikum, hai semuanya. Oke, jadi hari ini mau share kegiatan hari ini lagi. Ini tuh lagi di luar, lagi mandangin, udah nggak ada lagi ya hijau-hijaunya, udah berkurang. Itu nggak tahu ya mau dibikin apa. Mungkin dibikin perumahan kali ya. Soalnya kemarin itu banyak mobil-mobil truk-truk gede-gede gitu. Terus ada mobil apa lagi ya, eskavator gitu. Kemungkinan ya buat perumahan. Jadi sayang bukitnya nggak ada lagi di sini pemandangan hijau-hijaunya. Biasanya tuh jagung, kebun jagung gitu ya, atau pohon jagung. Kalau misalkan lagi udah mau panen itu enak ngelihatnya, seger-seger gitu. Tapi ya sudahlah ya, bukan punya kita itu bukitnya, punya orang. Jadi terserah orang mau dibikin apa. Oke, jadi sekarang temenin mak masak aja ya. Oke, jadi sekarang mau masak dulu. Ini mau bikin sambal ati ampela campur kentang. Di sini untuk ati ampelanya mau merebus ya, pakai daun salam campurannya. Di sini mau bikin yang super pedes banget. Kenapa? Karena Pak Su nggak makan ini, dia nggak doyan katanya. Jadi ya udah, kesempatan emak pengen bikin masakan yang pedes-pedes. Nah, ini emak bersihin dulu ya, baru nanti direbus. Seperti biasa kalau masak, ini mah buka ya tempat gasnya biar enak, ada udaranya gitu, ngeri ya. Takut bocor nggak ketahuan nanti malah bledos. Oke, lanjut. Di sini mah mau bikin cemilan juga, bubur ketan hitam. Udah lama banget ya nggak bikin. Ini makanan kesukaan yang Mbak Erin. Jadi di sini mah mau meres kelapanya dulu. Ini pakai 1 buah kelapa. Tadi minta tolong Mas Iki beli di warung. Nah, di sini mau mama masak dulu untuk santannya, dicampur sama sedikit garam. Terus pakai daun pandan, ini mah pakai 2 lembar. Ini masaknya jangan lupa untuk diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, ini dia ya. Jadi kalau udah mendidih, udah kita matiin aja apinya. Oke, sekarang lanjut cuci ketan hitamnya dulu. Di sini mah rendam dulu ya sebentar ya, sambil nunggu direndam. Ini mah mau siapin untuk kentangnya. Di sini pakai 4 buah kentang, terus dikupas dan dicuci, dipotong dadu. Untuk sayurnya sebenarnya mah itu mau numis kangkung campur tempe aja sekalian untuk anak-anak. Ma itu nggak ngeliat-ngeliat lagi ya ada kangkung atau enggak, masih atau enggak di kulkas. Jadi langsung aja nih potong tempenya. Tapi ternyata kangkungnya nggak ada, udah habis. Jadi yowes di sini nggak jadi ya untuk tempenya, masih simpen lagi di kulkas. Oke, nah ini ya untuk iris-irisan bawangnya, rencananya untuk numis kangkung ya. Jadinya ma pakai untuk masakan lain aja. Oke, di sini ma mau masak untuk ketan hitamnya, direbus dulu sampai lembut. Ini pakai wok pan Ravel, ukurannya 32 cm. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Sama ya untuk sutilnya juga merek Ravel, gas Roline Indonesia. Oke, ini dikasih daun pandan 3 lembar. Pokoknya ini dimasak sampai lembutnya sesuai selera aja.
Nah ini mah pakai pete juga untuk campuran sambal ati ampelanya biar mak nyos. Semalam itu beli pete di Vitrinov, ini beli 2 papan. Ini mah belah 2 untuk mastiin aja biar nggak ada uletnya gitu di dalamnya. Untuk ati ampelannya nih udah selesai direbus, waktunya mah potong-potong. Ini nggak digoreng, biar aja kayak gini karena udah matang ya. Tadi udah lumayan lama ngerebusnya. Lanjut, ini goreng kentangnya. Di sini mah goreng pakai wok pan Rafael yang ukurannya 28 cm. Link pembelian ada di deskripsi. Untuk sutil oren juga sama Rafael Gastroline Indonesia. Linknya juga ada di deskripsi. Untuk bumbunya, bumbu ati ampela di sini sengaja nih pakai cabai rawit yang merah sama yang hijau biar pedesnya nampol banget. Ini disemuain tuh ya, lumayan banyak untuk sambelnya. Terus mah juga pakai sedikit jahe sama kunyit juga, tapi mah pakai kunyit bubuk aja. Untuk bawang putihnya pakai 2 siung, terus bawang merahnya kurang lebih 5 atau 6 siung gitu. Nah ini mah tambahin lagi ya pakai cabai merah atau cabai keriting, kurang lebih berapa ya, 5 batang gitu. Oke, ini sambil masak ya kita aduk-aduk untuk buburnya sama kentangnya. Di sini mah mau halusin dulu untuk bumbunya, mah pakai chopper Rafael Gastroline Indonesia. Link pembelian ada di deskripsi. Untuk ngeblendernya kehalusannya sesuai selera aja. Di sini langsung aja mah tambahin minyak goreng biar nanti pada saat numis nggak usah ditambahin lagi minyak goreng. Tapi kalau misalkan berasa kurang minyak goreng bisa ditambahin pas numis nanti. Oke, ini di chopper atau di blender. Oke, ini udah matang untuk kentangnya. Tinggal kita angkat terus tiriskan. Ini mah ngangkat gorengannya pakai sutil Rafael yang bolong gini. Sama dari Gastroline juga. Link pembelian ada di deskripsi. Lanjut numis bumbu yang udah di blender tadi. Ini mah campur sama daun salam sama daun jeruk. Kalau misalkan ada sereh monggo bisa ditambahin sereh ya. Pokoknya sesuai selera aja deh untuk bumbunya. Oh ya, tadi juga ngasih taunya kelupaan ya, Ma itu pakai 2 butir kemiri juga pada saat ngeblender tadi. Dan ini mah tambahin kunyit bubuk aja. Terus mak masukin garam, kaldu jamur sama gula pasir. Lanjut ini masukin petenya dan dimasukin bahan-bahan terakhirnya kayak ati ampela sama kentangnya. Udah deh dimasak, diaduk-aduk, masak sampai meresap dan mateng. Nah ini dia udah mateng. Ini beneran deh makan nasi anget pakai ini udah nampol banget, apalagi super pedes. Aduh ngiler aku. Oke lanjut ya, di sini sayang nih bawang merah bawang putih yang udah diiris tadi nggak ada kangkungnya. Di sini mau masak toge aja ya. Mohon maaf sebenarnya menu anak-anak ya itu terus. Tapi alhamdulillah mereka nggak bosen ya, apa aja yang maknya masakin selalu dimakan. Kadangan juga telur dadar sama kecap doang, udah simple mereka mah. Oke udah selesai ya. Untuk bubur belum mateng, masih lumayan lama. Di sini mah makan aja nasi anget sama sambal goreng ati ampela. Mak nyus, mari makan. Dan setelah mak cicip nih ya masakan, ternyata nggak sepedes yang mak kira.
Ini pedesnya standar, nggak begitu nampol. Ternyata kurang pedes ini ya, kurang cabai rawitnya. Ma itu pengennya yang pedes dahsyat gitu karena sesekali. Udah jarang-jarang banget makan sayur atau masakan yang pedes banget gitu ya. Mumpung ini Pak Su nggak doyan, tapi ternyata kurang pedes. Cuman nggak apa-apa lah ya, ini masih pedes juga kok. Hanya kurang nampol aja gitu sedikit. Oke, kita makan sampai habis. Udah selesai makan, lanjut kita ke bubur ketan hitamnya. Nah, ini tuh sebenarnya udah ma tambahin lagi airnya karena belum begitu matang kalau menurut emak. Ini tambahin lagi 1 liter, dimasak lagi sampai agak kering kayak gini. Kalau udah ma tambahin sama 1 buah gula aren, terus garam sedikit sama 1 sendok makan gula pasir. Tapi ternyata manisnya kurang pas menurut emak, jadi emak tambahin lagi 2 sendok makan gula pasir. Pokoknya semua sesuai sama selera aja. Nah, ini dimasak sampai mengental, kentalnya sesuai selera aja. Nah, ini udah mateng. Lanjut, sekarang kita mau icip buburnya. Oke, tuh ya, jadi aduh menggugah selera banget buburnya, sayurnya, dan ati ampela. Oke, ini dia untuk masak hari ini, tumis toge, terus juga ada sambal goreng ati ampela, pete, kentangnya yang wow banget ini, aduh, ngiler aku. Dan cemilannya bubur ketan hitam yang endes markendes. Oke, kita cicip untuk bubur ketan hitamnya. Ini tuh tadi seplastik kalau nggak salah, ukurannya 1/4 tuh ya. Jadi saya suka nih begini tuh, apalagi kalau ditambahin sama santannya lagi ya. Kalau mah lebih seneng nih santannya agak banyak dari ini, nggak tahu kenapa, pokoknya lebih mantap aja gitu. Ini masih rada sedikit panas tuh ya, berasap, tapi nggak apa, kita cicip dulu. Oke, alhamdulillah ya, ini nikmat semua masakannya. Dan sekarang waktunya ma cuci piring sebelum tidur siang. Kebiasaan ma ini udah jam 1, jadwalnya tidur, tapi ini mau cuci piring dulu. Oke. Sebetulnya kalau untuk cuci piring nggak mesti mau tidur siang itu cuci piring ya. Biasanya kalau memang capek badannya, itu mah tinggalin, paling cuci piringnya sore. Kalaupun nggak sempet ya besoknya lagi. Jadi pokoknya tergantung suka-suka hati deh ya. Ini mah itu bukan orang yang tipe orang yang rajin-rajin banget gitu, enggak. Kalau lagi rajin ya dicuci terus piringnya, ada sedikit dicuci, ada sedikit dicuci. Tapi kalau enggak, tergantung badan. Kalau badannya nggak enak gitu ya udah tinggalin aja. Tapi ini lagi rajin ya. Di sini mah cuci dulu sebelum tidur siang. Oke, nah ini udah selesai. Di sini juga mak lap-lap sebentar untuk kompornya karena nggak begitu kotor banget ya. Kemarin kan udah dibersihin full gitu. Di sini bersihin yang ciprat-cipratan masak aja. Lanjut, ini tuh sebenarnya udah malam ya, sekitar jam 9 atau setengah 10. Di sini mah itu lagi nunggu Pak Su pulang kerja.
Jadi sambil nunggu daripada nonton nganggur tangannya ya, mendingan tangannya kerja. Di sini mah mau nyetrika, lumayan ya, masih sedikit tapi ini sedapatnya aja. Ini cucian yang kemarin kalau nggak salah. Biasanya mah itu kalau malam, kalau misalkan nggak nyetrika, paling edit-edit, motongin video-video gitu atau dubbing gitu ya. Tapi kalau nggak sempet dubbing, itu hanya motong-motongin videonya aja, terus atau apa namanya, scroll TikTok. Karena saya itu sebenarnya jarang nonton TV. Nonton TV itu serak-serakan. Tapi kalau misalkan jam setengah 10 itu mulai deh nonton Lapor Pak. Tapi selebihnya nggak pernah nonton. Itu TV-nya lebih kebanyakan mati, atau pagi-pagi gitu ya nonton kartun. Udah deh, nggak pernah nonton berita yang selebritis atau gimana-gimana. Pokoknya mah tahu berita cuman dari TikTok aja ya. Kayaknya lebih update gitu ya kalau TikTok. Kalau untuk jam 6 sampai jam 8 itu biasanya stop HP gitu ya. Kalian tahu sendiri lah ya, maghrib-maghrib. Terus juga ngajarin anak ngaji, ngajarin Mas Iki pelajaran yang daring kemarin, atau paginya itu diulang lagi pelajarannya. Pokoknya kalau maghrib sampai sekitar jam 8-an gitu, kalau misalkan Pak Sunya belum pulang kerja, itu ngurusin anak-anak gitu deh. Tapi biasanya kalau Pak Su pulangnya cepet, itu mereka udah mulai susah untuk diatur. Nggak tahu kenapa kalau ada bapaknya semua pecicilan. Pokoknya entahlah ya, apa semua anak begitu. Kalau ada bapaknya itu pecicilan, tapi kalau nggak ada, mereka anteng sama emaknya di rumah. Oke, nah ini sedapatnya segini karena ini udah jam 10, anak-anak udah ngerengek minta tidur. Jadi ya udah Mas stop aja nyetrikanya. Lanjut ini nyapu sebentar aja. Ini nggak dipel ya, karena tadi itu sebenarnya udah dipel sebelum ngerekam video ini udah dipel. Ini Pak Su juga belum pulang-pulang juga. Ya sudah, kita tinggal tidur aja. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.